Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Marilah kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar lilin hias yang terbuat dari bahan dasar lilin. Kemudian gambar yang berikutnya, ini adalah kerajinan sabun yang terbuat dari bahan dasar sabun. Kemudian gambar yang berikutnya adalah guci yang terbuat dari bahan dasar tanah liat. Jadi bahan-bahan tersebut yaitu lilin, sabun, dan tanah liat dapat dibuat sebuah kerajinan yang mudah karena bahan-bahan tersebut bersifat lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Jadi kerajinan lunak itu apa sih? Kerajinan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak sebagai bahan dasar pembuatannya. Jadi kerajinan bahan lunak juga dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan forklay. Oke. Contoh dari bahan lunak alami, contohnya tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, ataupun coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kulit. Kulit berasal dari hewan yang sudah tersamak sehingga mudah untuk dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krim sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami tidak terbakar atau berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Kemudian yang berikutnya adalah getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Kemudian yang berikutnya adalah forklay. Forklay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah untuk dibentuk. Kemudian yang berikutnya adalah bubur kertas. Nah, itu adalah contoh-contoh bahan lunak alami. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak.
Contohnya apa saja sih? Kita lihat. Yang pertama ada polimer clay. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakannya hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Kemudian yang berikutnya ada gips. Gips adalah wujud bahan gips atau bubuk yang dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Kemudian yang berikutnya adalah fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan sudah mengering. Yang berikutnya adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun ataupun dapat pula ditambah dengan warna saat sabun dibuat adonan. Yang berikutnya adalah parafin. Yang berikutnya adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dan beberapa prinsip berikut. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Keterampilan tangan atau kerajinan yang dibuat dengan tangan, dengan menggunakan keterampilan tangan meskipun diproduksi banyak, produksi kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Kemudian yang kedua adalah keterampilan teknik. Kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Itu adalah prinsip-prinsip dari kerajinan bahan lunak. Kemudian manfaat kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduannya yang dimaksud adalah
penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasar. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Kedua, sebagai kelengkapan busana. Kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut untuk mempercantik diri dalam penggunaan busana. Contohnya aksesoris gelang, kalung, bros, dan cincin. Itu akan mempercantik penggunanya. Yang berikutnya adalah kelengkapan suatu benda. Bahan lunak yang berdifungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, yaitu sebagai contoh kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan dengan kotak tisu yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kodok yang biasanya terdapat di dalam taman, di halaman rumah. Yang berikutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Oke, mungkin pertemuan kita cukup nyampe di sini dulu ya. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.